Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wazidna ilma warzuqna fahma ya alim ya hakim ya rabbal alamin. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiba, 'amalan mutaqabbala. Allahumma bika amsayna, bika asbahna, bika nahya, bika namut, wa ilaikal nush wa ilaikal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nas'aluka ya Rabb khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha. Na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa su'il kibar wa adabin finnar wa adabin fil qabr. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan untuk tetap terus menjadi hamba-hamba Allah yang baik, berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang baik, berusaha mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah Masjid Al-Hidayah, alhamdulillah setelah berapa lama enggak turun hujan? Udah lama enggak turun hujan? Benar enggak? Seingat saya udah lebih dari sepekan Allah tidak menurunkan hujan ke Kota Bogor. Alhamdulillah, sekalipun sebentar, tapi lumayan. Kemarin-kemarin hujannya cuman gerimis doang, gerimisnya sebentar. Alhamdulillah, menjelang maghrib tadi, gelapnya sudah gelap banget tadi, gelapnya gelap. Ya mau hujannya Allah kasih masih sesaat sebentar. Alhamdulillah, mudah-mudahan sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an ya rabbal alamin. Allah maskina ghaithan mughithan. Karena wallah alam apakah pengaruh daripada yang disebut climate change, kan 10 tahun terakhir kita mengenal istilah climate change, perubahan iklim, sampai sekarang dalam dunia bisnis modern, perusahaan-perusahaan diserukan untuk yang kenal dengan green, sustainable green dan semisalnya. Bahkan sudah ada juga dikenal dengan karbon, emisi karbon. Bahkan di Indonesia 2024 sudah dikenal dengan bursa karbon, carbon trading. Nah, ini karena pertimbangan lingkungan, atas nama karena lingkungan dan lain-lainnya tersebut. Jamaah rahimakumullah, kita berada di bulan Muharram. Tanggal berapa? Pertengahan nih, 13, 14, 15, pertengahan. Belum kelihatan bulan purnamanya. Mungkin karena gelap, mungkin bisa jadi malam nanti atau nanti subuh kita masih bisa lihat bulan purnama, pertengahan bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang haram. Jadi 4 bulan yang haram yang dimuliakan Allah, 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang di situ ada hari Asyura. Beberapa hari yang lalu mungkin ada dari kita yang puasa di pekan ini, tanggal berapa kemarin? Hari Selasa atau Rabu itu dikatakan Yaumul Asyura, tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Disunnahkan kita untuk puasa. Orang-orang Syiah nggak hanya puasa, dia sampai mengadakan ritual-ritual kesedihan dengan melukai diri dan seterusnya. Tentunya kita ahlus sunnah wal jamaah tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di dalam mengingat ataupun Asyura, karena Asyura tersebut selain hari yang istimewa dengan kita disunnahkan puasa,
setelah Nabi wafat, termasuk di situ ada peristiwa Karbala. Mungkin setelah berapa tahun, mungkin 30 tahun, 40 tahun setelah Nabi wafat, kayaknya tahun 40-an atau 50-an daripada hijriah, setelah hijrahnya Nabi, terjadilah peristiwa terbunuhnya cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Al-Husain radhiyallahu anhu. Dan orang-orang Syiah mengkultuskan, mengistimewakan, padahal kan kalau misalnya harusnya bapaknya itu siapa? Nama bapaknya Husain, sahabat Ali, mantunya Nabi. Kenapa kok di hari meninggalnya Ali, sahabat Ali, mereka tidak kayak merayakan, tapi hanya membatasinya di meninggalnya anaknya, cucunya Nabi. Yaitu kenapa nggak di bapaknya? Ini juga yang menjadi bahan-bahan, dan yang lainnya. Apalagi memang dalam syariat Islam tidak ada perayaan-perayaan yang masuk dengan kedukaan, apalagi sampai dengan melukai diri, membuatkan, kalau misalnya ngelihat tayangan-tayangan bagaimana kelompok Syiah di dalam merayakan zikra, peringatan tentang wafatnya cucunya Nabi, ya kita berduka, kita bersedih, kita mengecam tindakan demikian, fitnah yang terjadi di zaman saat itu, yang salah satu korbannya adalah cucunya Nabi, seorang yang Nabi sayangin dan lain-lainnya, sebagaimana disebutkan dalam keterangan Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, dua orang cucu Nabi, Al-Hasan wal Husain, itu adalah dua orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kecilnya itu Nabi tahu, kecilnya itu bersama Nabi, disayang Nabi, dipeluk, ditimang-timang dan seterusnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia besar, terjadilah fitnah, yang dari fitnah tersebut dibunuh cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu. Kita berduka, kita bersedih, walaupun tidak seharus melakukan atau tidak mengikuti kelompok Syiah yang salah satunya mereka mungkin ada sektenya yang ekstrim, yang dia sampai melukai diri itu, sampai berdarah-darah, di dalam memperingati hari Asyura. Bagi kita Asyura hari yang istimewa. Terus ngapain? Puasa sunnah. Puasa sunnah yang hadisnya sangat terang benderang jelas disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaum Asyura ahtasibu indallahi kaffirus sanatal lati, diampuni dosa 1 tahun. Kenapa Asyura 1 tahun, Arafah 2 tahun? Arafah sunnah juga kita puasa. Keistimewaannya hari Arafah, kata Nabi, dapat menghapuskan dosa 2 tahun. Asyura sunnah kita puasa, keistimewaannya cuma 1 tahun. Kenapa? Dalam sebuah keterangan disebutkan karena Asyura itu sejarahnya bukan kepada Nabi, tapi sejarahnya kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum Nabi-Nabi dahulu, yaitu wabil khusus Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan hari Arafah sejarahnya identik dengan Nabi Muhammad SAW. Sebabnya gara-gara Nabi hari Arafah, Yaum Arafah. Orang-orang haji wukuf di Arafah, yang nggak haji disunahkan untuk puasa. Ada juga analisa kenapa? Karena hari Arafah itu dia di tengah-tengah diapit oleh 2 bulan haram. Sebelum Arafah itu kan di bulan Zulhijjah, sebelumnya adalah bulan Zulqa'dah, bulan haram. Sesudahnya bulan Muharram adalah bulan haram. Sedangkan Asyura sebelumnya bulan haram, yaitu Zulhijjah, tapi sudah bulan Muharram, bukan bulan haram. Karena setelah bulan ini adalah bulan apa? Bulan apaan? Muharram, setelah itu bulan Safar. Bulan Safar bukan bulan haram. Bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Safar bukan bulan haram. Ada analisa demikian. Jadi dari sisi posisinya, ala kulli hal, mudah-mudahan setiap kita diberikan kesempatan untuk berada di bulan Muharram, kita bisa melaksanakan salah satu amalan yang disunnahkan, yaitu puasa. Apakah cuma Asyura doang? Enggak sih. Ada sebuah riwayat hadis Nabi yang menyebutkan afdhalus siyam ba'da Ramadan shaumus syahrillahil muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Ada keterangan demikian. Sehingga dipahamin bulan Muharram termasuk bulan yang bagus diisi dengan amalan puasa sunnah. Jamaah rahimakumullah, membaca kitab Al-Qasasul Ghaib fi Sahihil Hadisin Nabawi.
masih membaca dari buku Qasasul Ghaib fi Sahihil Hadisin Nabawi, kisah-kisah gaib yang disampaikan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini kita akan baca dari buku ini adalah kisah yang keberapa? Ada yang ingat? Ada yang ingat gak? Ada yang punya bukunya gak? Kisah yang Al-Qissatut Tasi'ah wal Ishrun, kisah yang ke-29 dari urutan buku ini. Kisah yang ke-29. Kisah 29 dari urutan buku ini. Yaitu yang dikasih judul Allahumma alaika bi Quraisyin. Ya Allah, alaika bi Quraisyin. Hancurkan, binasakan Quraisy. Memang gimana? Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Apa hadisnya? Qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'indal baiti wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julusun wa qad nuhirat jazurun bil amsi. Faqala Abu Jahlin ayyukum yaqumu ila salat jazuri bani fulan fayakhudhu fayadha'u fi katifai Muhammadin idza sajad. Famba'atha ashqal qaum fa'akhadhahu falamma sajada an-nabi sallallahu alaihi wasallam wada'ahu baina katifaihi qala fastadhaku wa ja'ala ba'dhum yamilu ala ba'din wa ana qa'imun anzur law kanat li mana'ah tarahtuhu an dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nabi sallallahu alaihi wasallam sajidun ma yarfa' ra'sah hatta intalaqa insanun fa akhbara Fatimah faja'at wa hiya Juwairiyah fatarahathu anhu thumma aqbalat alaihim tashtimuhum falamma qada an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu rafa'a sawtahu thumma da'a alaihim wa kana idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan thumma qala, doanya Nabi, Allahumma alaika bi Quraisyin. Ini yang dikasih judul oleh penulis. Allahumma alaika bi Quraisyin, 3 kali Nabi sebutkan. Allahumma alaika bi Quraisyin. Falamma sami'u sautahu dhaba anhum ad-dhahik wa khafu da'watahu thumma qala Allahumma alaika bi Abi Jahl bin Hisham wa Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wal Walid bin Uqbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'aid wa zakara as-sabi wa lam ahfazhu falladhi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq laqad ra'aitu alladhina samma sar'a yawma badrin summa sahibu ilal qalibi badrin. Qala Abu Ishaq Al-Walid bin Uqbah ghalatun fi hadzal hadis. Hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaihi. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Hadis ini kisahnya ketika Nabi masih di Mekah. Nabi di Mekah kuat atau lemah? Kuat atau lemah? Lemah Nabi. Maksudnya lemah, ya kagak ada backingan, nggak ada di belakangnya, nggak ada dukungan. Nabi sholat Nabi di Mekah, Nabi ke Ka'bah, Nabi sholat di sekeliling Ka'bah tersebut pada nongkrong. Siapa yang nongkrong? Abu Jahlin, duduk-duduk. Kemudian kemarin ada unta yang baru dipotong. Unta yang baru dipotong tersebut oleh kabilah Fulan dan seterusnya. Kemudian ketika itu tokoh-tokoh Quraisy ngelihat Nabi sholat, Nabi sujud, apa kata Abu Jahal? Oh, mungkin bahasa saya nih. Siapa yang bisa ambil kan unta habis disembelih, dibelek dan seterusnya, mungkin ada perutnya, jeroannya perutnya tersebut, kantong perutnya tersebut. Kata Abu Jahal, siapa yang bisa ambil itu kotoran ataupun perutnya dari unta yang kemarin disembelih yang ada di kaum Fulan, kemudian itu Muhammad lagi sujud ditaruh di pundaknya tersebut. Salah jazurin. Kata Abu Jahal. Dikatakan di sini, kata Abu Jahal, ayyukum, siapa yang bisa ngambilin tuh? Kemarin habis dipotong ada tuh. Kalau sisa itu kan mungkin perutnya nggak diinin lah. Kalau kita perutnya di ini nggak mau dikasih perut gitu, belum tentu gitu. Jadi kalau hewan kalau misalnya disembelih kita pengennya apa? Ya daging-dagingnya. Kalau perutnya, kantongnya tersebut nggak inilah, kurang. Nah, kata Abu Jahal, siapa yang bisa ngambil tuh? Terus bangunlah salah seorang yang kata dijelaskan ini sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Mas'ud ngelihat gitu. Famba'atha ashqal qaum, bangunlah orang yang paling sial nanti celaka.
Kemudian diambil tuh, mungkin dekat atau apa, diambil di tempat itu. Apa yang diambil? Daleman ataupun perut dari unta yang baru disembelih kemarin. Kotoran sisa lah. Terus Nabi lagi sujud. Diapain? Ditaruh itu perutnya ataupun kantongnya, perutnya tersebut ke pundaknya Nabi sujud. Setelah itu mereka tertawa terbahak-bahak, senang gitu loh. Nabi tetap dalam sujudnya tersebut. Kemudian ngejek, mengolok-olok Nabi tersebut. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, saya ngeliat tuh, cuman saya nggak bisa ngapa-ngapain juga, siapa saya? Kalau saya punya backingan, kata sahabat Ibnu Mas'ud, saya udah buang itu kotoran yang ditaruh di pundaknya Nabi Muhammad SAW. Terus apa yang terjadi? Nabi masih tetap sujud. Ya, sujud sampai ada orang yang ngasih tahu anaknya Nabi, Fatimah. Oh, mungkin ngelihat Nabi Muhammad dihinakan seperti itu. Kemudian dilaporkan kepada Fatimah. Fatimah langsung buru-buru ngelihat datang. Pas datang melihat begitu, langsung diambil itu kotoran yang di atas pundaknya Nabi. Baru setelah itu sama Fatimah dibuang. Seraya Fatimah marah-marahin itu tokoh-tokohnya tersebut. Mana mungkin di sini disebutkan dalam hadis. Fatimah kesal, kecewa, marah-marahin itu keberaniannya, keselnya. Dan mereka sama perempuan gak bakalan ini mereka ada ngelawan, sehingga disebutkan dalam hadis. Kemudian Fatimah marah-marahin lah istilahnya. Fasyabat tustashtimuhum, orang lagi sholat diinin misalnya apalah gitu disebut. Nabi Muhammad SAW setelah dibuang kotorannya tersebut, Nabi selesai sholatnya, kemudian Nabi doa. Apa doanya? Ya Allah, hancurkan tuh Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisyin. Allahumma alaika bi Quraisyin. Nabi doa 3 kali. Mereka yang tadi ketawa-ketawa dengar Nabi doa begitu, langsung diem. Mereka tahu Nabi Muhammad itu bukan orang yang bukan orang sembarangan. Dia tahu doanya Nabi itu adalah doa yang mustajab, doanya Nabi. Jadi Nabi secara general, secara umum mengatakan, ya Allah, hancurkan Quraisy, hancurkan Quraisy, hancurkan Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisyin, Allahumma alaika bi Quraisyin, Allahumma alaika bi, 3 kali. Kemudian setelah itu mungkin Nabi ngelihat muka-mukanya tersebut, langsung disebutin, ya Allah, hancurkan, disebutin oleh Nabi Abu Jahal, hancurkan Uqbah bin Rabi'ah, hancurkan Syaibah bin Rabi'ah. Hancur, disebutin tuh nama-nama itu. Mereka tambah ngeri lagi tuh, disebutin nama-namanya satu-satu. Ini kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang meriwayatkan hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya Allah, hancurkan, disebutin 5 atau 6 atau 7. Terus apa kata sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu? Demi Allah, fawalladzi ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq, itu nama-nama yang disebutkan Nabi ketika perang Badar, semuanya hancur, mati, tewas. Saya ngelihat semuanya diseret pada di kuburan, di sumur Badar tersebut. Ini jadi Nabi berdoa. Kemudian ini kan tadi poinnya dicantumkan hadis ini adalah ini belum kejadian, tapi Nabi doanya dikabulkan. Apa dikabulkan? Dengan orang-orang yang tadi menghina Nabi, mengejek Nabi, mencemoohkan Nabi, semuanya dihancurkan, terbunuh, tewas pada peristiwa perang Badar, kata sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu. Ini kisahnya. Kata sahabat Mas'ud, "Falladzi ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq laqad ra'aitul ladzina samma." Saya ngelihat itu yang disebutin nama-namanya, sor'a, tewas, yauma badrin, pada saat peristiwa perang Badar. Kita tahu perang Badar, tadiannya Abu Jahal apa Abu Lahab yang gak mau ikut. Abu Jahal mungkin gak mau ikut, tapi ada ada yang Abu Jahal yang paling semangat untuk memerangi Nabi dalam perang Badar tersebut. Semuanya tewas, semua hidup. Kemudian mereka diseret, dimasukkan ke dalam sumur di Badar. Ini kisahnya. Ini kisahnya tentang doa Nabi,
Allahumma alaika bi Quraisyin. Ya Allah, hancurkan Quraisy. Hancurkan Quraisy. Binasakan Quraisy secara umum, secara khusus Nabi doakan tadi nama-nama yang disebutkan, dan benar doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu teks hadisnya tersebut. Jadi disebutkan oleh pensyarah isi hadisnya tersebut. Jadi hadis ini menceritakan tentang syarhul hadis. Hadis ini berbicara tentang ketika Nabi Muhammad SAW tentunya sebelum hijrah. Ini ketika tadi Nabi masih di Mekah. Masih Nabi di Mekah. Mungkin setelah peristiwa Isra Mi'raj, karena udah ada syariat sholat, Nabi sholat tersebut. Sehingga Nabi ketika sholat suatu waktu di depan Ka'bah, ini yang dia lakukan oleh orang-orang daripada kelompok ataupun Quraisy tersebut. Berapa pelajaran yang disebutkan di dalam hadis ini, antara lain pelajaran-pelajaran hadis dan faedah-faedahnya dan hukum-hukumnya. Apa yang disebutkan? Yang pertama, bagaimana dulu tantangan Nabi Muhammad SAW ketika dakwah di Mekah. Kita tahu kita ini sekarang berada di bulan Muharram 1446. Apa 1446? Dari mana itu? Dari tahun di mana di situ terjadi peristiwa hijrahnya Nabi. Makanya kalender kita disebut dengan kalender Hijriyah. Apakah Nabi hijrahnya di bulan Muharram? Enggak. Kata ulama, Nabi hijrahnya bukan di bulan Muharram, tapi Nabi hijrahnya di bulan Safar. Di bulan Safar akhir sampai ke kota Madinah di bulan Rabiul Awal tanggal 12. Kita tahu dalam kehidupan Nabi ada dua masa. Fase Mekah di mana Nabi di situ berdakwah 13 tahun dengan segala tantangan-tantangan, dengan segala tekanan, dengan segala apalagi siksaan, dengan segala macam-macam tuh yang dihadapin oleh Nabi ketika Nabi 13 tahun di kota Mekah berdakwah. Yang udah tantangannya berat, yang masuk Islamnya juga nggak banyak. Mungkin nggak nyampe ribuan, kayaknya saya nggak yakin nyampe ribuan. Mungkin ratusan juga bisa didiskusikan debatkan. Saking sedikitnya orang-orang Mekah yang mau masuk ke dalam Islam ajaran Nabi, sehingga Nabi sampai ke Taif ekspansi. Ternyata di Taif juga nggak mudah, sehingga sampai Nabi memanfaatkan setiap saat musim haji ada orang-orang dari luar Mekah datang. Nabi dakwahkan. Itulah yang menjadi cikal bakal hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Karena orang-orang Madinah udah siap. Udah, kalau misalnya di Mekah kagak ada yang sudah hijrah aja ke Madinah, kita siap. Terjadilah peristiwa baiat, ya kan? Mereka membaiat Nabi di tahun 2 tahun berturut-turut sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah 2 tahun berturut-turut mereka berbaiat. Kapan mereka baiat? Saat mereka musim haji. Karena dari dulu, dari sebelum Nabi lahir, musim-musim haji sudah ketahuan. Kapan itu? Bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram pulang. Mereka pulang. Hari ini juga saya nggak tahu jamaah haji Indonesia sudah pulang semuanya atau masih ada yang di sana bulan Muharram. Jadi jamaah haji mungkin udah sisa-sisa, kalaupun yang masih ada tinggal sisanya tersebut. Sehingga Nabi 13 tahun terbatas, sehingga Nabi hijrah. Nah, ketika Nabi di Mekah inilah terjadi tadi yang diriwayatkan dalam hadis tersebut. Salah satu bentuk tantangan, cobaan, siksaan yang ditunjukkan, yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy, siksaan. Faqad wada'u faqad. Jadi kan ngeselin kan. Orang lagi sujud gak ganggu ngapa-ngapain, tapi diapain? Ditaroin kotoran perut gitu loh. Kotoran perut daripada hewan unta yang baru disembeli, sisa-sisa kotorannya di pundaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahkan sampai dikatakan dalam keterangan lam yastati rafa rasi li thiqali ma wada'a alaihi. Mungkin Nabi susah juga untuk ngangkat
kepalanya karena ada beban tersebut yang ditaruh di pundaknya tersebut. Kemudian yang kedua, musuh-musuh Islam. Ini lihat bagaimana yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Hari ini salah satu musuh Islam adalah orang-orang Zionis Yahudi. Di satu sisi dia membantai manusia, wabil khusus umat Islam. Di satu sisi dia berusaha untuk menampilkan sebagai, kan yang ramai kita ada orang-orang intelektual muda kita diundang untuk berbicara tentang interfaith dialog. Ataupun dengan konsepnya ini kan kita sama-sama agama Ibrahim, millah Ibrahim. Ya kan, kita tahu kan ramai kan di negara kita gara-gara ada tokoh-tokoh muda, kader-kader NU yang diundang oleh Israel, Untuk dalam rangka apa? Dalam rangka meneliti lah, mungkin bahasanya ilmiah. Lihat bahwasanya di Israel juga ada loh orang Islam, gitu. Di Israel juga ada orang Islam. Iya, tapi banyak kan orang Islam yang dibantai. 40.000 lebih, ya kan? Peristiwa yang sampai saat ini kita saksikan. Dan kita tetap terus berdoa mudah-mudahan Allah memenangkan, dan kita yakin kemenangan itu kan. Kenapa buktinya? Sampai saat ini sudah memasuki bulan ke-10, Benyamin Netanyahu laknatullah alaihi belum bisa mengalahkan yang namanya pejuang-pejuang yang ada. Belum bisa membebaskan tawanan-tawanan. Jadi sekarang kata pengamat, Benyamin Netanyahu untuk kesepakatan tukar tawanan tersebut mengulur menanti, bahkan selama ini menanti pilpres di Amerika, mungkin dengan harapan mudah-mudahan yang menang nanti presidennya apakah Joe Biden-nya atau Donald Trump-nya, yang sekarang kan lagi mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi dukungannya kepada Israel, karena memang Israel benar-benar semuanya dari Amerika, itu harapannya. Sehingga walaupun udah lawan-lawan politiknya udah gerah, sudah kesel kepada Perdana Menteri sekarang, karena dialah yang menurut mereka menjadi penyebab. Bahkan sekarang Israel juga ketakutan karena apa? Baru lusa atau kemarin tuh terjadi ledakan yang diakibatkan oleh drone yang tidak terdeteksi oleh sistem pertahanan mereka. Drone namanya sekarang itu kan perangnya itu pakai drone. Apa itu drone? Pesawat tanpa awak, misalnya gitu. Drone maksudnya. Bahasa Arabnya saya dengerin tuh dari liputan Al Jazeera, namanya musayyarah. Apa musayyarah? Oh, ini mungkin maksudnya drone, pesawat yang mampu membawa mungkin ledakan-ledakan dan seterusnya. Allah mansur ikhwanana mujahidin fibil. Jadi sampai saat ini perjuangan perlawanan tetap ditunjukkan. Bahkan sampai berita-beritanya yang kita saksikan, Israel itu udah kehabisan tank-tanknya, sehingga kemarin video-video yang beredar itu yang dihancurkan oleh para pejuang bukan lagi tank. Apa yang dihancurkan? Mobil-mobil jeep. Kenapa pakai mobil jeep? Tanknya udah habis. Tanknya sudah habis. Ribuan tank-tanknya Israel yang dibanggakan, Mirkava dan semisalnya, ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, para pejuang-pejuang, para mujahidin dari kelompok-kelompok tersebut berhasil menghancurkan, kalau enggak semuanya mungkin sebagian besarnya tersebut tidak bisa berfungsi. Jadi musuh-musuh Islam dari dulu tuh musuh-musuh Islam kata penulis, dia nggak memperhatikan, nggak mempedulikan faktor benci kepada Nabi Muhammad, tapi jangan menghina orang Nabi Muhammad lagi sholat, kemudian diapain? Dilecehkan, dihina, diolok-olok, bahkan sampai ditaroin kotoran daripada tadi hewan unta, isi perutnya, kantong perutnya, hewan dusala jazur. Nabi lagi sholat, sujud di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Mereka nggak ngormatin orang ibadah, mereka nggak ngormatin kehormatan Masjidil Haram, mereka nggak ngormatin Ka'bah, sehingga mereka melakukan apa yang seenak-enaknya yang mereka lakukan.
Ya, ini musuh-musuh Islam yang musuh-musuh Islam inilah perbuatan yang tersebut. Sekarang kita lihat musuh-musuh Islam nggak ngormatin bagaimana masyarakat sipil, orang-orang tua, kemudian wanita-wanita, anak-anak kecil, 40.000 lebih. Sehingga akhirnya dunia baru tahu, oh ternyata ada ya di zaman sekarang bangsa yang begitu jahat, biadab yang namanya Israel. Sehingga dunia mudah-mudahan ya nggak ada tempat lah buat Israel gara-gara kebiadaban, kejahatan, kemanusiaan yang mereka lakukan. Yang terakhir itu kan Mahkamah Internasional memutuskan biar Israel stop menjajah. Orang Israel bilang kita nggak menjajah, ini adalah tanah air mereka. Kata orang internasional, Anda menjajah, Anda menjajah. Nah, kalau menjajah, apa yang dilakukan penjajah? Harusnya diusir. Harusnya diusir keluar, dipergi ke tempat yang baru, yang di situ mungkin nggak ada orang yang bisa mereka huni, bukan dengan seperti saat ini. Kemudian faedah lain yang disebutkan oleh penulis dari kisah tadi, apa yang dikatakan? Orang-orang musyrik tadi, Abu Jahal, kemudian Uqbah, kemudian Syaibah, Walid, Umayyah bin Khalaf, Utbah, itu sekalipun mereka benci kepada Nabi Muhammad, tapi mereka juga respect kepada Nabi Muhammad. Mereka juga tahu Nabi Muhammad. Mereka tahu bagaimana Nabi Muhammad tersebut dengan doanya tersebut yang membuat mereka takut. Jadi ada riwayat dari orang-orang itu yang namanya disebutin, ketika diajak perang Badar kagak mau. Karena apa? Nginget doanya Nabi Muhammad SAW. Wah, dia setelah Nabi Muhammad doa untuk kehancuran mereka, kebayang-bayang. Sehingga ketika diajak perang Badar untuk nyerang Nabi, dia kebayang, wah, saya didoakan Nabi Muhammad untuk hancur. Tapi gara-gara malu, gimana, takut, udah pakai unta yang paling cepat sehingga kalau kita kalah kabur. Misalnya dengan unta yang sampai kayak gitu. Usaha-usaha mereka karena membayangkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka takut dengan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka tahu kejujuran, kebenaran, kemujaraban, pasti dikabulkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi doanya Nabi di depan Ka'bah. Mereka memuliakan Ka'bah. Mereka meyakini kesucian Ka'bah tersebut, di hadapan Ka'bah tersebut. Mereka tahu orang-orang yang berdoa di depan Ka'bah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga kita dapat pelajaran apa yang disebutkan oleh penulis. Nabi Muhammad itu karena sering ketika doa itu sampai diulang 3 kali. Istihbabud doa salasan. Jadi tadi Nabi mengatakan Allahumma alaika bi Quraisyin, ya Allah hancurkan Quraisy, Nabi 3 kali itu. Wa kama da Rasul sallallahu alaihi wasallam adau salasan. Kemudian kalau ada orang dizolimin, Nabi Muhammad apa ini? Menjadi objek kezaliman, dizolimin oleh musuh-musuhnya. Jadi maka apa senjatanya? Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang dizolimin? Maka salah satunya adalah doa. Dan kita sama-sama maklum ataupun disebutkan dalam riwayat lain, hati-hati doanya orang yang dizolimin, hati-hati. Wattaqu da'watal mazlum, karena doanya orang yang dizalimi termasuk doa-doa yang tidak ada hijab penghalang. Masyru'nya du'al mazlum ala zalimihi. Kemudian dari hadis itu juga kita mengetahui bagaimana tentang keberanian putrinya Nabi Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Jur'atu Fatimah radhiyallahu anha, walaupun misalnya dia kecil, mungkin usianya belasan lah mungkin pada saat itu, atau lebih muda lagi, tapi dia berani ngelawan, berani marah-marahin orang-orang yang menghina bapaknya tersebut, dan juga berani menunjukkan bagaimana dia membela ini bersama ayahnya tersebut. Dalam hadis dijelaskan, yang punya ide tadi siapa? Yang punya ide untuk menaruh kotoran di pundaknya Nabi. Siapa yang punya ide? Abu Jahal. Jadi idenya itu dari Abu Jahal.
Yang melaksanakan idenya tersebut, jadi Abu Jahal cuma punya ide, siapa nih yang bisa ambil kotoran unta, perut unta yang kemarin kita potong di kabilah fulan, yang bangun melaksanakan idenya Abu Jahal tersebut adalah seorang yang dikatakan ashqa. Ashqa itu apa ya? Celaka. Yang namanya siapa? Uqbah bin Abi Mu'aitin. Uqbah bin Abi Mu'ait. Uqbah bin Abi Mu'ait. Uqbah yang melaksanakan tersebut. Kemudian dia yang dikatakan lebih ini lagi tuh hukumannya, apa namanya, balasan kepada dia. Karena apa? Dia yang paling celaka ya. Mungkin orang punya ide, ini ada yang melaksanakan idenya tersebut. Walidzalika fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qatala ba'da asri lahu fi Badrin sabran. Jadi ini Uqbah ternyata dalam beberapa riwayat dia punya rekam jejak nggak bagus kepada Nabi, jahatnya kepada Nabi. Salah satunya dalam riwayat lain yang disebutkan, dia itu yang dengan terang benderang, terang-terangan menghina Nabi dengan ludahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada orang dia berbuat baik kepada Nabi, dia karena biasa berbuat baik kepada Nabi, kemudian ketika teman-temannya tahu dia berbuat baik kepada Nabi, dia katakan, kamu ini ngikutin agamanya Nabi Muhammad. Kata Uqbah, enggak, saya nggak ikutin Nabi Muhammad. Terus ditantang, kalau engkau benar nggak ikutin agama Muhammad, berani nggak engkau ludahin Muhammad? Kayak gitu mungkin. Maka demi dia menjaga gengsinya di hadapan temannya, dalam riwayat tersebut dia tunjukkan bahwasanya dia berani, orang yang berani meludahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa? Namanya Uqbah bin Abi Mu'ait. Uqbah bin Abi Mu'ait. Sehingga dikatakan di sini dia bukan baru yang di hadis kita ini aja yang tadi meletakkan kotoran unta di atas pundaknya Nabi, tapi sebelumnya juga ada track record dia juga berbuat jahat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat lain Nabi Muhammad pernah dicekek sama dia. Dicekek sama dia tersebut ketika sholat, sehingga sampai datang sahabat Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dia pula yang dikatakan hukumannya lebih berat lagi, lebih menghinakan lagi, hukuman yang ditimpakan kepada seorang tadi yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ait. Bahkan dalam riwayat ketika dia menjadi tawanan, dia dibunuh. Jadi ketika dia menjadi tawanan, hukumannya dia dibunuh tersebut karena kejahatan-kejahatan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa kita bacakan dari kisah hadis nomor 29. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan berikutnya kisah hadis yang ke-30, masih dari Qasasul Ghaib. Qasasul Ghaib fi Sahih Hadis Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wa man ma'ana shaqiyan wa la mahruman ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, urzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma farrij hammal mahmumin, nafis karbal makrubin, ishfi mardana wa mardal muslimin, iqdi ad-dayna 'anil madinin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Ighfir lana ya rab, ighfir lana ya rab, ighfir lana ya rab, wa liwalidina wa limuallimina wa limashayikhina wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.